Halo semua, selamat sore. Salam sehat ya untuk kita semua. Beberapa waktu yang lalu itu ada berita duka ya dari salah satu admin di grup Telegram FGCSI Bersatu, yaitu eh, orang tuanya itu meninggal dunia. Jadi kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Ya, namun itu disampaikannya di grup Telegram ya, sehingga itu kan grupnya grup satu arah, sehingga mungkin anggota yang mau mendoakannya gimana, paling mungkin bisanya japri ya, japri ke si ibunya tersebut. eh, Tentu berita duka seperti ini ya tidak mungkin semuanya nantinya akan mengalami ya. Itu adalah salah satu dari anggota admin. Lalu bagaimana jika berita duka itu ternyata ya nanti ya, mungkin nanti itu kita juga nggak tahu ya, tiba-tiba itu si CEO-nya itu. Lalu bagaimana dengan kelanjutan kelanjutan kebijakannya itu teman-teman ya. Ya betapa saat ini itu kita seperti kayak nggak punya power apa-apa gitu ya. Anggota koperasi itu kayak nggak punya power apa-apa gitu. Dimana kita sudah dengan mungkin sekian ratus juta kita, berpuluh-puluh juta, atau bahkan mungkin ada yang juga yang kehilangan sampai miliaran gitu ya. Namun karena adanya mungkin upaya kebijakan yang mungkin ditawarkan, sehingga kayak ada semacam tarik ulur nih, ini sebenarnya mau dikembalikan atau tidak gitu. Padahal kita kalau dari info-info yang kita terima itu kayaknya tidak ada progres yang menjanjikan ya terkait program itu ya. Program pengembalian itu belum ada program ya. Program-program yang dijalankan selama ini itu belum ada progresnya loh. Misalnya saja, katakanlah kalau yang copy trading itu kan mutlak mereka yang mengetahui ya. Jadi kalaupun kita mau ikut, kita juga harus keluar biaya lagi untuk modal awalnya, yang di situ disebutkan kurang lebih sekitar 1.500 US dollar. Ya kurang lebih sekitar 20 jutaan lebih ya kalau kita mau ikut copy trader itu. Dengan potensi keuntungan sekitar katanya sekitar 30% per bulan, dan dibagi dua untuk master tradernya. Ya. Jadi kita selama ini tuh kayak nungguin apa gitu coba. Terus terang kita sudah cukup lama menderita ya, itu uang kita, uang pribadi kita. Kenapa sampai sekarang itu belum ada pernyataan resmi sih dari Pak CEO gitu ya, bahwasanya dia akan mengembalikan gitu ya. Jadi yang ada kan hanya sebatas seperti ketikan tangan itu di WA itu kan, terus di bawahnya tertanda CEO kayak gitu kan. Itu kan nggak ini semua. Jadi kenapa sih, apa sih yang menyebabkan si Pak Yahya ini tidak membuat pernyataan resmi gitu, pernyataan resmi ya. Kalaupun dia mau pakai yayasan apa itu Albein atau apa gitu, ya sudah dong, silakan dipakai, tapi untuk tujuannya itu untuk mengembalikan uang simpanan anggota yang memang menjadi tanggung jawabnya dia dan manajemen direksi yang lainnya ya, kalau mereka mau bertanggung jawab gitu ya. Karena di direksi ini kan ada, tidak hanya Pak Yahya saja, ada 11 direksi ya, 11 direksi yang lainnya. Lalu kenapa sampai sekarang itu belum ada pernyataan resmi? Apakah uangnya itu masih ada atau enggak ya, kita nggak tahu ya. Kemarin sih ada yang komen ya, kan uangnya sudah habis gitu. Kata salah satu di video saya itu, ada yang komen katanya uang sudah habis ya. Ya mungkin saja habis, karena kita juga nggak ngerti uangnya itu kepada kemana. Jadi CSI ini mungkin sudah dinyatakan bubar ya, dengan ya sudah dinyatakan bubar, yang perusahaan yang katanya punya grup seabrek-abrek itu, yang katanya aman, prospektif, menguntungkan itu, dengan informasi yang beredar sekarang, dengan kenyataannya itu ya mungkin bisa hampir dipastikan bubar dengan menyisakan satu masalah, yaitu belum dikembalikannya uang simpanan penyerta modal ya, dalam bentuk KME ataupun dalam bentuk IMB atau dalam bentuk yang lainnya. Ya, satu masalah ini ditanggung oleh dua belah pihak. Yang pertama adalah kejaksaan ya, karena sampai sekarang asetnya belum dikembalikan, dan yang kedua adalah
ditanggung oleh manajemen CSI, dalam hal ini Pak Yahya dan CS ya, Pak Yahya CS ya, karena mereka yang menyalahgunakannya itu ya. Saya nggak tahu apakah mereka selama di sisa kehidupan mereka itu apakah bisa mengembalikan uang khususnya nasabah saya ya atau tidak. Wallahu alam, kita nggak tahu ya, tapi kita sudah dari sekian lama menunggu ya tidak ada hasilnya tidak ada. Ketika kita memberikan mencoba menghubungi juga susah. Terus kalau kita bertanya ya, mendesak kayak gitu, orang yang tanya itu siapa? Mereka juga memposisikan bahwasanya mereka itu juga korban ya, mereka juga jadi kayak Pak CS Pak Mantri, Pak Denbud, Pak itu yang lainnya itu adalah sama, memposisikannya adalah sama. Kita kalau ditanya, kita nanya terus kayak gitu ya, kita itu juga sama-sama korban. Sampai nyimpen uang di CSI, saya juga nyimpen ya kan. Jadi sama-sama korban gitu katanya ya. Padahal jelas berbeda ya. Mereka yang merintis itu pasti sudah merasakan manfaat dari apa yang mereka rintis itu, sedangkan mereka yang baru bergabung itu belum tentu merasakan, karena buru-buru merasakan uang bagi hasil. Ada juga yang belum ditransfer bagi hasil yang sudah dibekukan. Jadi sama-sama korban ya, beda level korbannya. Jadi mereka itu korban tapi mereka sudah merasakan ya. Seperti itu teman-teman. Terus terang ini kita pusing masalah CSI ini. Kalau dibiarkan ya, masa dibiarkan uang ratusan juta itu nggak mau diupayakan ya. Tapi kalau mau diupayakan, langkah apa yang efektif ya untuk mengupayakannya ya? Masa iya harus ngublok anggota keluarganya CEO sih? Ya itu nanti lagi lah. Terima kasih sudah menonton channel ini. Selamat sore.